Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sulaiman Nur Hakim sebagai presenter Anda kali ini dari acara Pangya Cash yang dibuat oleh Himpunan Teknik Geologi Pangea. Berjumpa lagi di acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Nur Hakim dari Teknik Geologi 2017 UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai pandangan terhadap erupsi Gunung Merapi terkini dari kacamata geologi. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Eko Teguh Paripurno selaku dosen vulkanologi dari kampus kita tercinta. Kepada Bapak Eko Teguh, saya persilahkan untuk memperkenalkan. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Saya Teguh Paripurno, seperti tadi sudah disampaikan, sehari-hari bekerja untuk usaha studi bencana PN Veteran Yogyakarta dan Magister Manajemen Bencana PN Veteran Yogyakarta. Alumni Geologi UPN, saya angkatan 81. Terus ke Geologi TB dan MIPA 4, tapi kebetulan S1-nya itu tentang longsor dan lereng Lawu, S2-nya itu tentang lahar Merapi, ya. S3-nya juga, tapi dari pendekatan yang beda-beda. Itu kalau singkatnya tentang saya dan Merapi. Kalau lebih jauh nanti tak ceritain di sela-sela kita ngobrol. Itu dulu. Baik Pak, mungkin kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai erupsi Gunung Merapi yang terjadi kali ini, di akhir-akhir ini Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana pandangan Bapak terhadap erupsi Merapi yang terjadi pada bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini, Pak? Ya, seperti hanya lazimnya gunung api yang strato, ya, maka dia pernah melakukan sejarah erupsi yang bermacam-macam, mulai dari yang erupsinya efusif, ya, lantas eksplosif, dan yang jarang orang menyampaikan misalnya sifatnya lebih ke intrusif, efusif tapi kental. Nah, Merapi juga begitu. Karena itu kita di tubuh gunung api Merapi itu banyak lava, banyak lepra, ya. Ada yang piroplastik, ada yang surge, ada yang produk guguran kubah. Nah, Merapi, gejala Merapi yang belakangan ini terjadi, ya kita menerimanya dengan, kalau saya sih dengan biasa saja gitu. Ya memang itu sifatnya, ya, perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain. Tinggal bagaimana kita beradaptasi pada setiap perubahan erupsi, karena kita berada di sekitarnya. Itu. Baik Pak. Jadi menurut Bapak, bagaimana khususnya kita sebagai warga masyarakat geologi yang berada di daerah ibu kota yang berada di daerah Yogyakarta ini, berdekatan langsung dengan Gunung Merapi itu sendiri, apa yang perlu masyarakat khawatirkan seperti itu, Pak?
karena sebelumnya itu ada erupsi 2010 itu eksplosif yang sangat kuat dalam catatan sejarah Merapi, maka kita, teman-teman, warga itu sepertinya ada stigma sekaligus fobia bahwa erupsi nanti akan meletus seperti 2010 gitu. Nah, kebetulan UPN Veteran Yogyakarta itu membantu, ya, dalam ini diwakili oleh Magister Manajemen Bencana dan Pusat Studi Bencana, membantu memfasilitasi Kabupaten Sleman untuk menyusun rencana kontingensinya kalau erupsi itu terjadi. Nah, bekerja sama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY, bekerja sama dengan Yayasan Red Arrow Indonesia, bekerja sama dengan UNICEF dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu menyusun rencana kontingensi. Nah, untuk Sleman, terutama untuk desa-desa, 7 desa tertinggi. Yang saya tangkap stigmanya ya, seperti itu, dan itu yang harus diperbaiki. Bahwa erupsi 2010 itu berbeda dengan, kecenderungannya berbeda dengan sekarang. Jadi kesiap-siapannya itu pasti berbeda. Sekarang relatif lebih rendah jangkauannya, jadi diskenariokan ya 5-8 gitu. Sementara kemarin kan sampai 20. Nah, yang 2010 sangat eksplosif, sementara yang kita lebih seperti kembali ke erupsi 2006. Ya. Tipe erupsinya Merapi. Nah, kita mesti gimana? Sebenarnya kita bagaimananya lebih memikirkan kedua hal. Bahwa dalam perspektif manajemen bencana, ya, itu setiap bencana itu tidak sama. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang harus kita kelola, kekasannya. Kalau 2010 itu erupsinya besar, ya. Sekarang dugaannya erupsinya nggak terlalu besar, tapi yang sekarang itu ada COVID-nya. Ya. Bahayanya lebih kecil, tapi risikonya lebih besar dari konteks yang lain. Makanya ketika bicara geohazard, bahaya-bahaya geologi, itu tidak serta-merta kalau bahayanya kecil itu mudah ditangani. Karena tergantung bagaimana sumber daya masyarakat di sekitarnya dan kemampuan kita untuk membantu. Nah, kaitannya dengan kita itu seperti apa tadi? Ya kita harus bersiap ada bahaya itu sebagai produk erupsinya mungkin nggak sampai, kalau pas sebut tadi ibu kota Jogja tadi, nggak sampai ke Jogja. Ya. Tapi tindakan yang perlu dilakukan barangkali kita yang di Jogja itu butuh bersiap menerima teman-teman tamu-tamu penyintas dari atas, karena ketersediaan tempat pengungsiannya tetap, tetapi kebutuhannya lebih banyak karena butuh ruang yang lebih luas karena harus jaga jarak dan harus memenuhi protokol lainnya. Jadi kita harus beda sikap juga gitu. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, berarti pada saat ini yang saya lihat di masyarakat adalah kecenderungan terhadap ketakutan akan terulangnya kembali kejadian tahun 2010 itu tersebut. Mungkin kita sebagai masyarakat, apakah yang perlu kita bicarakan kepada masyarakat agar bisa menenangkan dari fobia tersebut, Pak?
fobia, ketakutan. Ya, disampaikan saja bahwa gejala Merapi sampai saat ini, ya, sebagaimana yang kita terima dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yang menjalankan mandat BPTKG, informasinya demikian. Ya, jadi kita nggak perlu atau jangan mencari informasi lain yang sebenarnya itu hoax. Gitu. Jadi kita perlu kampanye itu benar gitu. Jangan sampai malah kita ini jadi membawa sifat buruk yang menyebarkan hak yang sebenarnya nggak demikian. Nah, jadi kalau kalian ini atau kita ini ada pelaku-pelaku kegunung apian setidaknya di geologi dan paham gunung api. Gitu. Dalam menyampaikan pendapat harus berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh Balai Penelitian dan Pengamatan Teknologi Kebencanaan Geologi itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menerjemahkan dari bahasa-bahasa yang lebih teknis ya, kegunung apian menjadi bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima, ya, mengkonversi, ya, bukan mendowngrade informasinya, tapi mengkonversi lewat bahasa itu. Karena jelas bahwa di informasi-informasi yang disampaikan oleh BPTKG itu sangat lengkap. Ya, setiap waktu tertentu menyampaikan perkembangannya dan kita bisa lihat. Nah, itu yang kita sampaikan bahwa sampai sekarang gejala yang kita terima ya, itu tidak atau saya bilang tidak berbeda dengan yang di 2010. Sehingga di rekomendasinya pun juga berbeda. Kalau dulu rekomendasinya sudah rekomendasi gerakan daerah bahayanya sudah meluas. Ini kan tidak. Misalnya itu kalau bicara, wah ini distribusi bahayanya sampai DIY dan Jawa Tengah. Oh iya, gitu. Tapi kan nggak semua provinsi. Di Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten. Oh iya, gitu. Tapi kan nggak semua kabupaten. Oh di Cangkringan, Dukun, Selo, Kemalang ya, di kecamatan iya, tapi kan nggak semua ke satu kecamatan itu. Di Cangkringan ada Gelagaharjo, Kepoharjo, Bularjo. Di Dukun ada Margomulyo, Krinjing, Paten. Di Boyolali ada, di Selo ya, ada Togolele, Kelaka. Iya. Di desa itu kena berpotensi. Tapi kan tidak semua desa itu. Gelagaharjo itu hanya di Kali Tengah Lor, ujung dari Gelagaharjo. Kepuharjo itu hanya di Kali Adem, ujung dari Kepuharjo. Di Umbul Harjo itu ada di Pelem-Sari, ujung dari dusun-dusunnya. Nah, jadi kita jangan menebar hoax. Jadi ketika bicara ya mana sebarannya, oke. Lantas juga kita menceritakan kondisinya seperti apa dan mendorong menyampaikan rekomendasi sebagaimana BPTKG itu memberikan rekomendasi. Tentu dengan alasan kenapa. Oh kenapa sih kok yang ke arah sini 6 kilo, yang ke arah sana 8 kilo, yang ke arah sana 5 kilo. Itu ada argumentasinya. Atau rekomendasi kenapa sih tambang kok harus ditutup? Kenapa sih Karo? Nah itu ada. Jadi apa yang disampaikan ke masyarakat itu tidak ansih sebagaimana sifat erupsi, tapi juga bagaimana orang itu harus bersikap. Bersikapnya dari rekomendasi tadi.
masih kalau kalian buka-buka dokumen di tahun 2010, ya HAK itu bikin orang nggak bisa mikir sama sekali. Ketika dibilang sampai kota itu akan awan panasnya akan ke sana. Bahasanya sebenarnya yang lebih tepat, erupsinya bisa sampai kota, tapi yang di kota itu apa? Abunya, jatuhan piroklastiknya, ceritain ya gitu. Jadi kita jangan sampai malah nambah apa bahasa Jawa tempat saya itu kosro aja informasinya ini. Dari yang paling sederhana, membedakan misalnya, waduh piroklastiknya sampai Jogja, orang mikirnya piroklastik itu hanya aliran piroklastik, atau kacau dalam memaknai lahar dan lava, atau itu yang perlu dibenarkan. Nah, tinggal sedikit sih sekarang ya kayak gitu-gitu, tapi masih ada. Mungkin kan dari pihak media sendiri Pak, pada saat erupsi Gunung Merapi itu seakan-akan memanas-manaskan kembali kejadian yang 2010 terulang yang terjadi gitu Pak. Sedangkan masyarakat awam memaknainya tuh seperti Bapak tadi sendiri bilang bahwa hanya memaknai di ujung kalimat, yaitu akan sampai ke Jogja dan seterusnya gitu Pak. Iya. Ajakannya juga kembali, namanya kesiapsiagaan itu kan siap terhadap perubahan-perubahan. Jadi kalau gejalanya begini, kita siapnya begini. Jadi, jangan lupa bahwa gunung api itu kalau meletus nggak tiba-tiba, ada gejalanya. Gejala itu dibaca oleh teman-teman BWTKG, sehingga dia membuat perubahan status dari normal, waspada, siaga, awas. Nah, setiap perubahan status itu harus dilakukan adaptasi sikap kita dan warga. Jadi bukan Merapi akan meletus gedubrak gitu aja lantas, enggak gitu. Kemarin waspada, sejak tanggal 5 siaga, gejalanya disampaikan. Nah, sebenarnya kita harus bersikap seperti apa? Di pemerintah kabupaten di sekitar Merapi itu sudah menyusun rencana kontingensi. Tindakan yang akan dilakukan ketika darurat bencana. Nah, perubahan sifat itu diikuti. Jadi ketika kita sekarang sudah siaga nih. Jadi kalau siaga itu gejala umumnya atau ini itu kan yang di KRB 1 waspada, yang KRB 2 nyiapkan diri umumnya, yang KRB 3 harus sangat berhati-hati. Yang warga rentan diungsikan. Setiap perubahan status itu ada adaptasi sikap di masyarakat. Saya nyontohin begini, ketika normal itu silakan melakukan kegiatan apa aja, tapi perlu melakukan sosialisasi peta KRB, perlu mendiskusikan ragam dan karakter bahaya. Ini erupsinya seperti apa? Ya, ketika waspada, ya, informasi tentang peningkatan status itu disampaikan. Kemarin sudah. Lantas data penduduk itu diupdate. Yang tua berapa, yang hamil berapa. Ketika siaga juga perubahan informasi disampaikan. Tanda-tanda peringatan ini siap dihidupkan lagi, di opening gitu. Ya. Alat evakuasi, transportasi itu disiapkan. Jadi begini, mensikapi gunung dan lingkungannya itu tidak serta-merta hanya pengetahuan geologi kegunungan apian, tapi berrelasi dengan warga di sekitarnya dengan berbagai
eh, pemahaman, pengertian, sikap, pengetahuan, kayak gitu. Nah, pentingnya yang jadi, kalau jadi ahli geologi, ahli gunung api itu adalah, dan kita gitu, mengkonversi informasi-informasi ke gunung apian itu menjadi informasi-informasi yang bisa dipahami oleh warga. Kalau tidak, nanti kayak katak bicara di dalam kurung, gitu. Hanya bicarakan gunungnya saja, selesai sudah. Yang lainnya ini gimana lantas, itu tidak disahkan. Karena itu kalau agak belok sebentar, sekarang itu menjadi penting ahli geologi yang bisa berbicara ke konstituennya. Jadi kalau misalnya saya bilang ke konstituennya begini, kalau kita bicara di ahli geologi di minyak bumi, konstituennya itu adalah perusahaan yang bekerja untuk itu. Di mineral, konstituennya adalah perusahaan-pengusaha mineral. Di lingkungan, konstituensinya adalah teman-teman warga di lingkungan itu. Di engineering, konstituennya mulai dari warga sampai pada pemilik mandat tentang engineering. Di mitigasi, konstituennya mulai dari warga masyarakat sampai pemerintah pemilik mandat. Jadi kalau geologi itu sekarang ada 4 urusan, 5 mungkin ya, di urusan energi, mineral, engineering, mitigasi, dan lingkungan. Mereka punya konstituen sendiri-sendiri. Nah, kita ini di mitigasi. Karena itu, ahli geologi yang bermitigasi itu harus mampu bicara ke konstituen utamanya, itu pemerintah sampai pada warga. Bahwa nanti di situ ada konstituen lain yang sekunderi. Yang sekunderi itu apa? Yang tambang pasir, yang mungkin juga pelaku bisnis itu. Ya demikian. Jadi ini sambil ajakan nih, mari mengkonversi itu. Jadi dari pengetahuan gunung yang kita tahu persis itu di mana dikonversi ke dalam tahapan. Jadi menjadi apa ya? Ya buat saya sih menjadi mandat baru yang perlu itu dilakukan. Dan saya sendiri sudah melakukan itu lama sekali. Sejak saya lulus, saya lebih suka di urusan-urusan mitigasi dan lingkungan. Gitu Mas Sulaiman. Mungkin masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Menurut Bapak secara umum mengenai bentukan alam Gunung Merapi itu sendiri, seperti apakah Gunung Merapi saat ini yang perlu kami sebagai orang awam dan masyarakat DIY ketahui, Pak? Iya, harusnya kita itu udah, karena tinggal di Gunung Api itu ya wajar bahwa Gunung Api itu adalah fenomena alam biasa, itu dulu yang paling penting. Proses bentukannya sama dengan gunung api yang lain, itu tadi dan sudah saya singgung. Dia menjadi gunung api yang strato, sehingga hasil erupsinya itu akan macam-macam, mulai dari lava sampai piroklastik, mulai yang panas hingga tua. Ya. Nah terus ketika dia berubah sifat dari satu waktu ke waktu yang lain, ya, ini diterima sebagai pengetahuan dan dipahami sebagai sikap yang fenomena alam yang harus disikapi. Jadi sama dengan misalnya ketika kemarau dan hujan itu kan beda sikap, beda menyikapinya. Nah, gunung api sekarang itu juga begitu. Oh, sekarang ini Merapi sedang efusif pembentukan kubah lava. Mekanismenya pelan, kan itu ya. Tidak ada gejala-gejala atau belum mungkin gitu,
dari apa yang ada sekarang sebagaimana diskusi di 2010. Jadi Merapi seperti kembali ke tipe kekasannya yang disebut erupsi pembentukan awan panas itu karena guguran kubah lava pada sektor-sektor yang tidak stabil. Itu. Dan sehingga hasilnya besok mesti seperti orang bilang gitu, wedus gembel. Di satu sektor akan longsor bergulung-gulung seperti hanya wedus gembel. Jadi sebutan wedus gembel itu wedus gembel ya, atau orang bicara ladu endapan. Itu erupsi yang khas dari Merapi. Fase-fase erupsi yang kegiatan erupsi 3 sampai 5 kilo misalnya. Kalau enggak sampai ke pemukiman, itu objek wisata. Tahun 90-an, 90 sampai 2006, ya, sebelum erupsi ke selatan, erupsinya itu ke barat. Jarak erupsinya bisa 3-5 kilo gitu. Kampungnya itu di 13. Kampung tertingginya itu di Kaliurang Barat, Magelang. Ya, paling erupsi guguran kubah lava itu ya, nggak sampai jurang jeruk. Ada tempat isinya kandang macan ya, kalau di sektor barat. Longsoran itu ditunggu tambang pasir tradisional. Di satu sisi juga ditonton. Banyak yang melihat, misalnya kalau dari kota Jogja itu dari jembatan yang ke arah Tugu ya. Sore malam hari itu kayak gitu. Jadi mensikapi erupsi Merapi itu tidak serta-merta itu menjadi sangat bahaya, gitu. Tapi juga perlu dinikmati, gitu. Ya. Jadi itu aja. Jadi, kalau sekarang itu ke barat lagi dan juga ke selatan, ya kita nikmati aja. Bahwa dia sampai di kilometer yang berbahaya 5 kilometer. Ya, di dalam prediksi jarak BPTKG, longsoran-longsoran itu bisa dinikmati. Karena guguran kubah ya, yang berwarna merah di malam hari itu bagus sekali. Sama kalau orang nonton dari mana, Selat Sunda, Labuan, erupsinya Gunung Krakatau, tapi di sana kan beda gitu. Fontaine di sana. Kalau di sini menurut saya proses gunungnya dan proses erupsinya menikmatinya harus dua sisi. Satu sisi memang ada nilai bahayanya yang harus disikapi. Satu sisi ada keindahan yang bisa kita nikmati juga. Tentu itu harus dikelola dengan baik ya. Apalagi di panggung hujan sampai ngungsinya ngawur sehingga selamat dari erupsi gunung api tapi jadi korbannya pandemi. Yang nonton juga gitu. Wah, yang nonton bagus nih. Berdesak-desakan kayak orang kawinan gitu, terus jadi korban. Itu. Mengingat kembali kita di zaman virus COVID-19 ini ya Pak. Terus mungkin apabila ingin menikmatinya, mungkin harus mengingat juga kondisi situasi keadaan pandemi sekarang ini. Iya. Selanjutnya Pak, kita bahas seputar geologi yang mungkin teman-teman ingin tanyakan Pak. Oh ya, benar. Apakah pergerakan magma dalam tubuh Gunung Merapi itu sendiri akan selalu menyebabkan erupsi? Gunung api itu kan wujud bentuk bahwa magma itu ke permukaan. Ke permukaannya
caranya itu dengan erupsi. Jadi bahwa pergerakan magma ke permukaan ya pasti akan jadi erupsi. Ya. Dan itu hubungan bolak-balik. Kalau magmanya bergerak jadi erupsi, iyalah ya, orang namanya erupsi adalah produk ekspresi pergerakan magma ke permukaan sehingga terwujud tubuh gunung api. Karena kalau magmanya nggak bergerak, nggak ada erupsi, ya enggak lah. Apa yang mau keluar? Kan gitu. Ya, jadi tolong kita juga ini jebakan Batman yang kayak gini-gini. Ini kalau ini saya ngomongnya ke mahasiswa geologi. Jadi mari kita buka dokumen tentang pembelajaran yang awal, misalnya, bahwa ekspresi magma permukaan itu vulkanisme, nah, kan gitu ya. Ekspresi ke permukaan itu nggak serta-merta di mana saja, ada di tempat-tempat yang rapuh, yang lemah. Tempat-tempat yang rapuh, yang lemah itu biasanya ada dalam bentuk patahan dari skala gede sampai skala kecil. Ya, sehingga ada bukaan-bukaan zona lemah di antar benua itu di MORP, ya, vulkanisme. Terus Indonesia di yang subduksi. Nah, ke permukaan keluarnya pasti ke zona lemah. Magma itu nggak akan keluar kalau ada zona lemah. Jadi setiap pergerakan magma, ya, dari bawah sampai ke tubuh. Ngomongin tubuh gunung api itu yang perlu diperhatikan bahwa tubuh gunung api itu berada di basement tatanan geologi sebelumnya. Ya. Jadi pergerakan itu bukan hanya di tubuh gunung api, nangkring yang di bawahnya formasi-formasi andesitua kalau di sini gitu ya, kalau di Merapi. Jadi bergerak dari bawah ke atas, pada akhirnya nanti akan erupsi. Nah, erupsinya macam-macam. Jadi kalau ditanya apa pergerakan magma selalu menyebabkan itu, ya jelas. Kalau dia bergerak ke mencari titik sehingga dia bisa keluar. Kalau bergeraknya di dalamnya berputar-putar atau malah nggak bergerak, ya, jadi di zona-zona lemah itu. Ini konteks di Merapi, ya. Yang lain ya pembentukan gunung baru, reaktivasi gunung baru, bisa. Terus gimana, Mas? Baik, Pak. Berarti apakah, Pak, dari pergerakan erupsi itu tersebut kita bisa melihat bahwa dari hasil-hasil erupsi tersebut mengindikasikan bahwa adanya akan terjadi atau kapan saat-saat erupsi Gunung Merapi terus akan terjadi kembali, Pak? Ya, ini bicara Merapi, ya. Tadi bahwa erupsi itu beraneka ragam, ya, produknya, dan juga beraneka arahnya. Karena ini menyangkut lantas kalau yang ditanyain gejalanya seperti apa, ya. Sama dengan gunung-gunung api yang lain, ya. Gejala pergerakan magma ke permukaan, hadiran magma ke permukaan, itu bisa dipantau dengan banyak cara. Salah satunya misalnya perubahan gempa dari yang dalam ke dangkal. Itu ketahuan nanti, oh masih dalam nih, dangkal, kaitannya di Merapi. Sampai kubah itu terbentuk. Kalau kubah itu terbentuk, nanti sampai pada volume tertentu akan ada perubahan besaran, gitu, sampai nggak stabil.
Jadi ada pembentukan kubah. Nanti kalau kubah kiri kanannya itu ada sensor tilting, kan kelihatan dia akan bergerak karena desakan, perputaran. Jadi semakin gejalanya ke permukaan ya, dia semakin dekat dengan waktu erupsi karena bentukan kubah kalau di konteks Merapi. Kalau kubahnya terbentuk, ya ada jumlah yang membesar, pemekaran yang ada sehingga tidak stabil sampai posisi nggak stabil. Sektor yang nggak stabil itu longsor. Longsornya itu menjadi tipe erupsi gunung api. Karena itu kapan ya kita ikuti aja, mulai dari dalam, dangkal, bentuk kubah, kubahnya membesar, ya nanti mana yang sektor yang longsor. Karena dia di dalam kawah yang besar, maka perlu kehati-hatian kalau sektor yang longsor sama dengan bukaan kawah. Sekarang bukaan kawahnya ke selatan produk 2006 dan 2010. Ada yang ke barat. Karena itu warningnya ketika udah naik gitu ke dua arah utama itu. Jadi bisa diikuti. Demikian. Baik Pak. Selanjutnya mungkin Pak, kita tahu sendiri kan tadi siklus Merapi itu sudah sekitar 4-6 tahun ya Pak, siklus erupsi Gunung Merapi itu sendiri. Namun semenjak 2010 itu sendiri sekarang sudah hampir 10 tahun. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dimuncul di masyarakat tuh, kita Merapi ini udah lewat dari siklusnya, akankah yang selanjutnya itu lebih besar atau tidak seperti itu Pak? Ya, kalau pertanyaan ini di kuliah itu saya akan tanya balik. Siklus itu tipe Merapi yang apa? Tapi karena ini bukan kuliah, jadi aku nggak bisa tanya. Ya. Nah, kalau teman-teman tuh di geologi, jangan sampai kesesat di situ. Yang perlu diketahui bahwa siklus 3-4 tahunan itu adalah siklus tipe erupsi Merapi. Ya, yang kontrolnya adalah ketidakstabilan kubah. Jadi pertumbuhan kubah nanti ketika ada 4 tahun kira-kira ada erupsi longsor. Bentuk kubah lagi longsor. Jadi pembentukan kubah. Nah, erupsi 2010 itu mengosongkan semua kantung gitu. Feeder. Sehingga prosesnya ada pengisian dulu sampai ke atas. Setelah itu baru. Ya, kalau kubah ini udah terisi, besok erupsi pertama sejak 2010, mungkin siklus itu akan kembali lagi. Karena apa? Karena kestabilan kubah kira-kira ya 11-12 dengan hitung-hitungan bahwa kekendalannya relatif sama, berat jenisnya relatif sama, daya ikatnya antar butirnya, antar fragmen, antar komponen kubah lava sama, temperaturnya sama. Ya. Jadi nggak jauh-jauh itu. Jadi ketika kubah terbentuk. Nah, membandingkan siklus antar kubah dengan siklus erupsi besar itu yang nggak benar. Ya, jadi nggak bisa, karena itu beda itu. Ya. Yang satunya vulkanian benar, erupsi besar, dan itu terjadinya kan pada siklus yang panjang, tahun 30. Karena itu, wah ini besok mau gede lagi. Tadi saya bilang ini adalah proses pengisian, pembentukan kubah. Nah, hanya nanti kan menjadi gini, apakah kecenderungan itu akan pasti demikian? Enggak juga. Bisa dilihat misalnya. Terus nanti kalau ternyata energinya bertambah, kubahnya malah macet, energi penekannya besar, ya ada penyimpangan. Tapi kan semua proses itu tidak serta-merta langsung gitu. Pasti ada gejala yang, wah ini begini.
sama di 2010 kemarin. Loh, udah kayak gini kok belum ya? Jadi kita mencermati data yang ada. Ya, karena itu ini menjadi menarik bahwa mari ketika kita menyampaikan juga berdasarkan data-data yang ada. Gimana sih sekarang? Kalau sekarang kayak gini. Oh, berarti ini yang perlu disampaikan. Nah, kayak tadi, wah besok mutusnya gede, ini kan 10 tahun itu baru ada. Nah, tapi itu kan ada proses pengisian gitu. Sampai nanti pembentukan kubah, ya, kubahnya yang nggak stabil, ada erupsi. Tingkat pertumbuhannya berapa, sampai volume ketidakstabilan biasanya berapa, itu nanti akan ketemu. Nah, kecuali supply ini pelan berhenti gitu. Contohnya di Geluti sebelum erupsi 2014 ketika masih di 2007. Ya. Karena saat kental getarannya besar, tapi hanya sampai berhenti kubah, nggak sampai dierupsikan. Ya. Selesai, turun lagi dia diklaim. Energinya disimpan baru 2014 besar. Jadi dan proses itu menurut saya bahwa kita bisa mengikuti. Saya mau pakai bahasa menikmati kok nggak enak. Jadi kita bisa mengikuti. Nah, teman-teman geologi ini yang diharapkan, ya saya pribadi yang kan dari mahasiswa itu jadi kepanjangan lidah penjelasan-penjelasan macam gitu. Begitu Mas Sulaiman. Baik Pak, terima kasih sudah meluruskan opini-opini yang muncul di masyarakat seperti itu Pak. Ya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah di masa pandemi ini apakah dari pemerintah serta institusi-institusi terkait bahwa mitigasi Gunung Merapi yang akan mitigasi Gunung Merapi yang saat ini ada itu apakah sudah tercakup Pak? Sebentar, gimana tadi? Aku yang menyimpulkan kalimatnya nggak pas. Gimana, tolong dibalikin, diulangin. Bagaimana sistem mitigasi saat ini Pak di masa pandemi COVID-19 pada Gunung Merapi tersebut Pak? Oke. Gini, bicara mitigasi bencana geologi itu ada dua urusan. Ini yang nggak boleh dilupakan. Satu, pengelolaan tentang bahaya itu sendiri. Dan dua, pengelolaan tentang warganya. Jadi bicara mitigasi itu nggak bisa bicara sebelah tentang bahayanya, tentang kejadian gunungnya, tapi juga bagaimana sistem yang ada di masyarakat dan pemerintahnya. Kalau mitigasi ini didekatkan ke arah peringatan dini yang baik yang berorientasi pada masyarakat, ya. Di sisi pengelolaan bahayanya, menurut saya sudah sangat baik. Saya enggak, kalau bilang sempurna itu juga enggak. Satu sisi karena memang Merapi itu punya kemewahan dalam pemantauan gunung api. Ya. Dia dipantau dengan baik. Warga juga memahami risikonya. Kayaknya sekarang nggak ada warga yang nggak paham dia itu di KRB 1, 2, 3 itu enggak. Jadi warga itu paham posisi risikonya. Bahayanya terpantau. Informasinya disampaikan. Ya. Lantas jadi memahami risiko, memantau risiko, mendiseminasikan, memantau bahaya, mendiseminasikan bahaya dan risiko, serta merespon. Nah, di dalam memitigasi, produk mitigasi itu warga selamat.
risiko berkurang. Ya. Itu salah satu ini, artinya warga selamat itu salah satu indikator risikonya itu berkurang. Nah, mana sih yang belum? Gitu. Kalau tidak ada pandemi, itu sederhana ini. Sederhana dalam tanda petik. Karena pemantauannya baik, informasinya udah baik, diseminasikan dengan baik, perangkat peringatan dininya itu juga ada. Jadi, nah yang perlu adalah ketika dia bergerak sementara ke tempat aman, tinggal di tempat aman, para penyintas, gitu, itu aman nggak? Kalau dulu bahaya radius 8 kilo itu bisa mudah, ada pos, ada barak pengungsian, ada program desa bersaudara. Nah sekarang PR-nya itulah bagaimana memitigasi ya, bencana. Jadi beda kan bahaya dan bencana erupsi gunung api ketika pandemi. Karena itu prasyarat-prasyaratnya jadi panjang, jadi tambah. Nah kesiapan kita di urusan pandemi itu yang sekarang itu menurut saya lebih sulit. Ya, jadi mentaati protokol kesehatan saat pandemi itu yang lebih tidak mudah dibanding mengelola gunungnya. Saya kemarin itu ada kegiatan namanya strategi floor game, jadi diwakili oleh Klaten dan Sleman, diadakan oleh BNPB. Ketika bicara tentang bagaimana mengelola gunungnya itu sudah selesai. Tinggal bagaimana mengelola orangnya. Jadi cara yang paling strategisnya itu seperti apa. Nah, ketika saya di narasumber di acara itu, ada teman-teman pemerintah, TNI, Polri yang berkegiatan, ya saya sampaikan, yang sulit itu sekarang adalah memastikan bahwa kita itu taat protokol kesehatan, walaupun sebagai penyintas dan relawan atau pengelola itu. Jadi ini juga dari praktek menyusun ini. Ini juga yang di PR. Jadi kebetulan besok des relawan dan resourcesnya Merapi itu yang dipasrai di BNPB itu di UPN tentang des lawan informasinya. Nah, kenapa gitu? Karena ini yang dianggapnya sulit untuk membagi informasi tentang sumber daya dan relawan di masing-masing kabupaten, masing-masing desa, sampai masing-masing ke pengungsian atau posisi penyintas, karena nggak hanya di pos pengungsian, tapi sampai pada desa-desa tempat dipakai. Jadi PR-nya masih banyak, tapi sebenarnya lebih tidak di gunungnya. Tapi juga nggak boleh abai perkara gunung itu. Kalau tiba-tiba ada perubahan yang signifikan, kelakuan gunungnya berubah gitu, menjadi kayak erupsi 2010 ya. Tapi yang saya bilang tadi, sekarang belum menunjukkan gejala itu. Harapannya tidak. Kalau jadi berubah, misalnya, ini kok ada tidak mengharap ya. Ini gerak vertikalnya pelan ya, tapi pembumbungannya ke samping kok tinggi ya. Di bagian atas nanti tahu-tahu dia nggak naik ke atas atau malah ke samping itu kan boleh-boleh aja, gunung kan merdeka mau kayak apa ya kan. Nah tinggal orangnya nih gitu. Padahal kemarin ke barat tuh. Orang dulu nggak percaya bahwa akan ada ke barat di sebelum 2006. Ke selatan di 2006. Ternyata 2010 ke selatan. Ke baratnya sedikit. Nah sekarang barat. Dulu pernah ada sibuk di 2001 deh. Karena ada tremor, ada rekahan yang ke arah utara. Kami bikin penguatan warga di Selo, di Boyolali ya.
tapi nggak jadi, ternyata ada bumbungan terus selesai. Jadi kayak gitu dinamika. Nah kita tuh adaptasi maksudnya. Jadi kalau lagi ke utara, kita bergerak mengelola utara, menyiapkan alat peringatannya di utara. Wah terus yang memang diarahkan untuk ke timur ya, karena ada gunung yang lain. Jadi kayak gitu. Prinsipnya bahwa dinamika gunung itu harus diikuti, mulai dari pemantauan, memahami risiko di gunung sampai respon. Nggak boleh kita abai. Tenang aja, ini kan selatan nih wajahnya. Kayak nggak tahunya kok barat yang gede tiltingnya. Atau ke barat, nggak tahunya ada ke utara. Apa kita boleh nggak percaya? Harus percaya bahwa gunung api itu bisa erupsi kemana-mana. Karena kalau kita tidak percaya, itu berarti gunung api itu peyang kan gitu. Wah ini gunung meletus ke timur terus gitu. Atau ke barat terus, ya kan peyang. Orang bentuknya gunung api yang dilihat dari atas itu radial. Berarti pernah ke utara, timur, selatan, barat. Kita yang berada di tempat yang berbeda-beda itu yang adaptasi. Nggak boleh abai. Prinsipnya gitu. Saya nggak tahu, ini barangkali udah menjawab rencana pertanyaan yang sesudahnya ya, nggak apa-apa. Atau maaf yang sebelumnya. Ya Pak, sudah Pak. Mungkin yang perlu kita ingatkan kembali kepada masyarakat adalah bencana itu tidak dapat kita duga kapan waktunya, kapan terjadinya, dan kita sebagai masyarakat perlu beradaptasi dengan dinamika-dinamika yang terjadi terhadap gunung itu sendiri. Ya, sampai sekarang itu bahaya itu tidak bisa ditentukan waktunya dalam skala waktu yang berbeda-beda. Maksudnya gini. Baik Pak, kita pasti tempatnya itu gempa itu nggak tahu, tapi gunung ini juga beda-beda, tergantung dari tipe gunungnya dan sekali lagi alat pantaunya. Kalau bahwa waktu dalam jangka panjang itu diketahui kan, udah ada tahapannya kan, udah lewati normal, sudah waspada, ini siaga, ini pasti akan ke awas. Di awas pun nanti pilihannya dua, erupsi atau tidak, kan gitu. Jadi wah ternyata diem, energi tremornya nggak ada, kubahnya nggak terbentuk, atau terbentuk sampai pada masa stabil, nggak ada gejala lain ya turun, nggak jadi erupsi. Apakah itu pernah? Ya pernah. Contohnya Kelut itu, udah semua orang ribut mau erupsi, eksplosif. Nggak tahunya erupsinya hanya sampai terbentuknya kubah. Sehingga Danau Kawah tahun 2007 itu kering. Ya. Nggak jadi erupsi yang meletus. Ya boleh-boleh aja. Nah, ini juga gitu. Kita lihat kan waktunya tuh belum. Tapi bahwa perubahan menjadi akan itu seiring dengan kita harus menyiapkan diri, itu pasti. Ya, jadi menurutku ya mari kita ikuti itu. Sebagai adik-adik yang ahli geologi ya, mari kita ikuti proses itu, gitu. Mencermati, oh gini ya, kenapa gitu ya. Jangan menebar. Kalau bikin status jangan yang mengacaukan. Jadi wah erupsi ini 10 tahun diam. Erupsinya kira-kira akan sama, hitungannya misalnya begini, erupsi Merapi sebelumnya 2006 sampai 2010 itu udah begitu luar biasa. Berarti dari 2010 sampai 2020 ini pasti 2 kali lipat dari yang 2010. Kacau itu gitu kan. Ngomong sendiri, nah, sebaiknya melihat data. Jadi teman-teman memantau pergerakan Merapi, silakan dari informasi BPTKG, menyampaikan yang ada di situ, melogikakan. Jadi gini, di sana disampaikan sebenarnya sudah untuk awam ya, untuk pemerintah daerah. Mau detail lagi itu cari. Oh saya jadi ingat, tolong teman-teman geologi itu yang Android ya, download Magma Indonesia, aplikasinya Magma Indonesia. Download juga info BMKG. Kalau saya lupa kayaknya di kuliah
mitigasi bencana atau vulkanologi itu sudah masuk. Dan kalau yang KKN pasti download aplikasi Inaris Personal. Ya. Dari aplikasi itu kalau dioprek, ya, kita bisa menyampaikan, dioprek itu maksud dibaca dengan baik, gitu, sesuai dengan pengetahuan kita, gitu. Itu kita bisa menyampaikan ke warga lebih baik. Nah, dan juga tolong MLM ini disampaikan ke teman lain. Jadi kalau misalnya bicara Merapi sekarang gimana? Ada hoax kemarin gitu. Wah, itu gambarnya Sinabung dibawa ke Merapi. Nah, misalnya, wah ini Merapi saat ini berasap, wah itu gambarnya Semeru itu dibawa. Jadi, nah itulah. Jadi kalau itu, wah ini ada apa tremor gitu. Kan sekarang tremor pun juga orang bisa lihat ya apa langsung gitu, bisa dilihat langsung. Wah, ada yang gede di mana? Yang sekarang lagi aktif Sinabung, di foto, di video begitu bahwa wah Merapi meski diam ternyata aktif, padahal bukan, aktifnya ekstra, padahal bukan Merapi. Bahwa dari simbol seismografinya itu Sinabung, itu juga bisa dilakukan. Sekarang banyak, saya cara belajar dan menyampaikan ke pihak lain, itu kan amal ya. Itu semakin mudah. Bisa download, bisa kirim, bisa benerin, bisa lagi. Apalagi di musim ini dan pandemi. Gitu Mas Sulaiman. Siap Pak. Dan kita sudah di penghujung acara Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin Bapak closing statement untuk kami mahasiswa dan warga masyarakat luas. Tadi ke mahasiswa ya, karena teman-teman mahasiswa geologi itu juga akan menjadi penyambung informasi, maka tolong tadi buka informasi-informasi geologi dan kebencanaan dari situs laman aplikasi yang benar. Nama Indonesia, Inaris Personal, info BMKG. Ya. Dari situ silakan dibaca sebelum bikin status, sebelum jawab, itu dari situ. Kalau ragu-ragu tanya saya untuk urusan itu buka 24 jam per 7 hari. Nah, sampaikan secara baik sehingga orang itu paham. Buat warga kita semua gitu, pengennya sih juga buka aplikasi itu. Saya bukan kok kampanye jadi penjual, pedagang itu enggak. Tapi dari situ kita tahu mana sebenarnya yang hak, mana yang tidak. Sehingga sikap kita, kalau kita berada di kawasan rawan gunung api, itu menjadi yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Jangan lupa catat nomor telepon, kontak-kontak penting, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan Daerah, ya, kantor polisi terdekat, kantor Koramil terdekat, ya, pos-pos Dalops terdekat itu, ya, untuk kita mencari info ya, dan koordinasi terhadap setiap gerakan. Biasanya perguruan tinggi terdekat itu juga punya informasi, punya pos, punya studi yang bisa diajak berkawan. Itu aja. Closing ceremony-nya panjang ya. Tapi nggak apa-apa daripada belok salah. Itu Mas Sulaiman. Baik Pak. Jadi saya simpulkan kita bisa mendownload aplikasi yang tadi Bapak sebutkan, tidak usah panik, tidak usah terlalu termakan hoax, dan beradaptasi dengan dinamika yang ada, bahwa kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi. Demikian acara ini selesai sampai di sini. Ya. Kita di lain waktu bisa berbincang-bincang lagi, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Oh, nggak sampai. Terima kasih atas ajakannya. Ya. Kalau berurusan dengan kebencanaan apapun, saya
suka karena memang ujung dari keilmuan kegeologian itu di dua hal. Satu sisi adalah pengelolaan sumber daya yang baik, nah yang kedua adalah pengelolaan risiko yang baik. Saya bagian yang kedua ini. Ya terima kasih ya atas perhatiannya. Saya juga maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sudah menjadi pembicara kami. Saya sebagai pembawa acara pada kali ini, saya meminta maaf apabila ada dua kata yang salah. Saya minta maaf dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.